Halo Bapak Ibu, mahasiswa. Nggih, Bapak. Iya, Pak. Mohon maaf ya, tadi saya putus karena perangkat saya, laptop saya tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba mati ya. Ini saya mencoba mencari laptop yang lain, kebetulan ini sedang update saya sehingga mohon maaf agak lama ya. Saya izin terlebih dahulu dengan perangkat HP saya dulu nggih ya. Ya, saya coba share screen. Maaf, PPT saya di sini sudah terlihat belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oh, sebentar saya. Halo, bisa terlihat belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Saya ada materi di sini, tapi kok di materi di HP saya, tapi kok belum bisa ter-share ya? Sebentar. Udah terlihat, Pak, share screen-nya. Mana? Oh, tadi udah Screen-nya sudah terlihat? Iya, tapi ini udah hilang lagi. Sudah, Pak. Yang ini sudah? Ampun, Bapak. Sudah, nggih? Tapi bilangnya bukan materi. Mohon maaf ya. Pak, tapi kok Mohon maaf kesempat ya, kita menggunakan alternatif ya. Ini ya materi. Sudah? Materi gimana? Gambarnya Sudah sama terlihat, Pak, tulisannya. namun kecil. Mohon maaf. Ke Kecil pause, ya? Pak. Oke, saya landscape. Saya landscape ya. Baik. Saya zoom, bisa terlihat jelas? Belum, masih kecil, Pak. Kecil, Pak. Kalau di HP sudah terlihat jelas, Bapak. Oh, begitu. Oke. Ya, Oke. Oh, mungkin. Kelihatan di tengah. Oke. Ya. Nah, mungkin yang barangkali mohon maaf yang di laptop mohon maaf ya barangkali bisa itu ya. Nanti saya kirimkan. Ini kebetulan kok saya Cipen bisa membantu Pak. update terus ini belum Yang selesai. kelihatan outline-nya, Pak. Jadi Yang mohon kelihatan maaf outline, ya. bukan slide-nya. Ini Satu saya tapi kirimkan ke outline-nya. Mas Atalah bisa. Saya kirimkan ke Atalah ya. Atau saya kirimkan Mas Atalah nanti saya dibantu ya untuk share screen ya. Iya, Bapak. Sebentar.
Oke, mohon maaf, ini saya sedang proses mengirim file ke Mas Atalah ya. Maaf ya, sambil menunggu ini karena filenya agak besar ya. Ini harus delay. Ya. Oke. Saya sampaikan terkait dengan kegiatan tadi yang penjelasan terkait dengan ada yang SIM di tingkat puskesmas ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa di tingkat puskesmas ada layanan-layanan intra building dan out building yang terkait dengan layanan intra building terkait dengan layanan kuratif dan preventif ya. Ya sebagaimana yang ada di dalam layanan-layanan di puskesmas ya. Tetapi kita tidak terlepas dari layanan-layanan administratif ya. Seperti saya sampaikan contohnya terkait dengan saat ini yang terjadi adalah misalnya pandemi COVID ya, yaitu di tingkat puskesmas itu juga selalu diminta laporannya oleh pihak puskesmas dari tingkat provinsi dari dinas kesehatan untuk selalu melaporkan perkembangan COVID ya, baik yang laporan baru, yang isoman dan juga terkait yang mendapatkan terapi. Ya. Nah ini pada waktu kita sempat mengelola asrama untuk menjadi tempat isolasi, kita juga selalu berkoordinasi dengan pihak puskesmas. Ya, memang di asrama kita tidak ada petugas kesehatan, tetapi kita siapkan fasilitasnya, fasilitas untuk pengukuran tekanan darah, pengukuran saturasi oksigen, dan pengukuran suhu, monitoring suhu. Sehingga walaupun tidak ada petugas ya di sana, peserta isoman itu juga bisa melaporkan kondisinya. Kita yang isoman kita buatkan grup dan masing-masing untuk melaporkan kondisinya ya. Dan setiap hari ada 2 kali laporan ya. Laporan pada pagi hari dan sore hari dan semuanya kita laporkan ke pihak puskesmas ya. Nah, dari kondisi tersebut puskesmas nanti akan memberikan rekomendasi ya apa yang harus dilakukan oleh kita di tim Satgas dan juga yang diberikan rekomendasi kepada pasien langsung ya. Pasien langsung itu juga memberikan terapinya ya, memberikan terapi dalam hal ini memberikan obat-obat dasar. Kalau seperti kemarin kita azitromisin kan yang dari puskesmas kan obat dasarnya azitromisin ya. Azitromisin dan oseltamivir, sama kalau ada keluhan lain diberikan obat-obat kemarin yang untuk batuk biasanya dan standar dari puskesmas ya, ini golongan bromheksin dan sebagainya. Ya, ini jadi tugas itu tidak melekat juga ya, tugas administratif di tingkat puskesmas itu juga melekat ya. Jadi nanti siapa tahu ya kita tidak semuanya kan mungkin nanti akan bekerja di di tingkat layanan rumah sakit ya. Siapa tahu Bapak nanti mahasiswa mungkin ada yang di puskesmas ya. Itu juga akan berhadapan dengan sistem pencatatan dan pelaporan tersebut. Apalagi di puskesmas ada namanya Simpus ya. Nanti juga tidak lepas dari hal tersebut ya. Apalagi nanti bekerja di misalnya saat ini ya itu harus multi talent ya, multi talentnya ya one for all kadang-kadang juga ada ya, atau mungkin all for one ya. Jadi mungkin memegang beberapa tugas atau beberapa tugas diberikan kepada satu orang ya, itu kalau di puskesmas juga itu ya. Jadi nanti untuk yang mahasiswa, kalau seperti yang Bu Anonim, Pak Dedi, Bu Nai, kan sudah nggak mungkin di puskesmas ya.
Kalau yang mahasiswa barangkali nanti penempatannya atau mungkin suatu saat di puskesmas itu juga jangan kaget ya, apalagi Anda sebagai seorang mahasiswa dari profesi nurse ya, itu harus multi talent dan multitasking ya. Multi talent artinya ya mungkin dari sisi profesionalismenya di bidang keilmuan perawat itu juga mumpuni ya. Tapi di bidang yang lain khususnya di IT apalagi sekarang ini juga puskesmas juga tidak lepas dari sistem pelaporan dan juga ini ya. Ini juga Anda juga harus paham dengan IT ya, sehingga kemarin saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya untuk tenaga IT itu paling tidak juga harus tidak gagap ya, dan juga harus mengenal terkait dengan sistem informasi ya, sehingga kemampuan Anda di bidang komputer harus benar-benar menguasai. Saya kira kalau untuk kelas mahasiswa ya sekarang sudah tidak asing lagi kalau untuk kemampuan IT-nya, utamanya untuk komputer ya. Tapi IT juga perlu dikembangkan ya, karena seperti contohnya di tingkat puskesmas pun misalnya pelayanan vaksinasi itu berbasis IT juga ya. Karena pelayanan vaksinasi sistem pelaporannya menggunakan namanya PCARE atau primary care ya, yang milik BPJS ya. Nah, itu baik di sistem pencatatan ya, nanti pada waktu peserta sudah divaksin itu juga akan dilaporkan melalui PCARE ya. Saya sudah ada yang dapat vaksinasi belum nggih? Halo? Sudah. Saya sudah, Pak. Sampun. Sudah vaksin nggih? Sudah, Nah, yang sudah vaksin sudah mendapatkan sertifikat belum? Sudah, Pak. Yang sudah vaksin sudah mendapat sertifikat belum? Halo? Belum, Pak, karena saya tempo dulu. Dapatnya langsung kertas. Nah, mestinya kalau pada waktu mendaftar nomor HP-nya yang didaftarkan itu ada SMS-nya, layanan SMS-nya masih jalan, itu mestinya akan mendapatkan sertifikat Ada kok Bu Titi, lewat SMS dikasih link Bu Titi. Oh, coba saya lihat, saya cek coba. Coba dicek SMS-nya Bu, nggih. Dengan catatan HP-nya ada layanan SMS-nya aktif nggih. Kadang-kadang HP kan kuota saja ya. SMS-nya atau itunya pulsanya enggak jalan ya. Seperti yang pernah saya punya istri saya juga kayak gitu ya. Lupa mengisi pulsa sampai beberapa bulan sehingga hangus ya. Nomornya hangus nggak bisa terima lagi ya. Nah, syaratnya itu ada, Pak, sudah. Ada. Ada sip. Nggih. Ada toh berarti toh? Vaksin 1 atau vaksin 2, Bu? Vaksin 1, 2 ada. Jadi di SMS. Oke, jadi kalau yang sudah vaksin ya itu manakala nomor yang didaftarkan itu ada fasilitas untuk menerima SMS, nanti akan dikirim dari Kominfo ya. Itu dari aplikasi Peduli Lindungi nggih. Itu dari aplikasi Peduli Lindungi dari Kominfo ya. Jadi Kominfo yang melalui aplikasi Peduli Lindungi itu menarik datanya dari PCARE BPJS. Ya. Jadi manakala data itu bisa ditarik dari PCARE BPJS, nomor HP-nya sudah aktif ya, dan nanti dari PCARE di misalnya layanan vaksin di puskesmas itu sudah klik vaksin 2 selesai, data itu langsung otomatis tertarik. Ini kemarin contohnya anak saya ya. Kalau saya malah yang vaksin keduanya nggak berhasil terkirim, maksudnya sertifikatnya. Ya, saya hanya sertifikat vaksin 1 saja, yang sertifikat vaksin 2-nya tidak terkirim. Ini contohnya kemarin anak saya, begitu vaksin 2 selesai dari meja observasi, dari meja 4, itu tidak lama kemudian, hanya sekitar 2 menit, itu sudah terkirim sertifikatnya. Nah, ini sebagai gambaran, artinya apa? Artinya di tingkat puskesmas pun ya, nanti semua tenaga ya, ini harus juga menguasai terkait dengan teknologi informasi khususnya ya ini ya, sehingga terkait dengan pencatatan data harusnya
sekarang sudah terkomputerized ya, dan mungkin barangkali juga sudah langsung, apalagi ada Simpus berarti sudah langsung otomatis ya. Terus yang berikutnya tugas-tugas yang lain itu juga mengumpulkan data yang dapat dan harus digunakan setempat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Artinya apa? Artinya manakala ada layanan-layanan atau mungkin apapun kondisi masyarakat di wilayah puskesmas itu juga bisa dicatat, dilaporkan, dan mungkin ditampilkan dalam bentuk informasi, sehingga informasi itu bisa diakses oleh stakeholder ya. Dalam hal ini utamanya kita laporan itu ke tingkat atasnya adalah di tingkat kabupaten, dalam ini adalah dinas kesehatan ya. Nah, ada pun subsistem yang ada di puskesmas ya. Next barangkali Mas Ati proses pencatatan ya. Next slide barangkali Mas Atalah ya. Ya, oke. Mencatat dan mengumpulkan data baik kegiatan dalam gedung maupun luar gedung ya. Jadi misalnya layanan-layanan apapun yang ada di dalam gedung ya. Misalnya layanan di masing-masing poli, di puskesmas kan juga ada polinya itu ya. Terus di luar gedung pun juga dilakukan misalnya pelayanan home visit ya, pelayanan sanitarian atau apapun itu juga dilaporkan. Setelah melaksanakan proses pengumpulan data juga dilakukan proses pengolahan data ya. Nah, sehingga ini kemarin yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sehingga standar tenaga SIK ya ini harus juga mampu untuk mengumpulkan data yang datanya sekarang mungkin berbasis komputer, minimal data itu diolah dalam bentuk Excel ya. Dari data diolah ya, untuk pelaporan ya. Jadi pelaporannya apa yang dibutuhkan ya. Jadi laporan berkalanya nah ini nanti misalnya Anda nanti suatu saat misalnya mohon maaf barangkali ya nanti suatu saat informasinya hanya puskesmas, Anda sebagai tenaga di puskesmas mungkin barangkali juga nanti akan memegangnya dalam mahasiswa nurse ya. Ya, mungkin akan menjadi andalan di puskesmas ya untuk sebagai pemegang datanya ya. Terus memelihara bank data ya, jadi bank data yang ada di puskesmas pun juga selalu dipelihara dengan baik ya. Dan yang berikutnya ini mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan manajemen unit puskesmas. Ya, jadi kalau misalnya saat ini misalnya terkait dengan kondisi COVID ya, ya berarti ini sistem pelaporan ini harus dengan bagus ya. Jadi untuk manajemen pasien ya pasien misalnya siapa saja yang terkonfirmasi positif ya hari berapa dan sebagainya kan termonitor ya. Dan kapan seseorang itu dinyatakan sembuh dari isoman yang misalnya di wilayah tanggung jawab puskesmas, ini petugas di puskesmas juga harus tahu ya kapan seseorang dinyatakan selesai isoman ya, manakala tidak ada keluhan-keluhan yang lain. Ya, ini kan sistem pelaporannya ya. Kalau tidak dilaporkan, tidak dicatat ya, ini kan akan jadi kacau ya. Sehingga ini sama halnya seperti yang saya kelola di sini di sentra vaksin. Ini juga kita paling tidak ada pengolahan datanya juga ya, berapa yang divaksin ya, baik vaksin 1, vaksin 2, terus nanti kita proyeksikan untuk 28 hari ke depan. 28 hari ke depan misalnya vaksin 1, berarti 28 hari ke depan vaksin 2-nya kapan? Ya, berarti seperti saat ini kita sudah mengelola vaksin 1 ya, tiap hari kita kadang-kadang memonitor berdasarkan data dulu pada waktu vaksin 1 ya. Jadi vaksin 1 dulu tanggal berapa? Ya misalnya ini tanggal 4. Kita hari ini tanggal 5. Kita mengambil data telusur 28 hari ke belakang. Dulu tanggal berapa ya. Saya contohnya grafik di Excel itu buat sediaan vaksin misalnya ditentukan misalnya tanggal 9, nanti vaksin 2-nya nanti akan tanggal 4. Ya, itu menggunakan Excel bisa terlihat di tabel, membuat tabel aja itu sudah bisa terlihat ya. Nah, ini contoh hal yang paling kecil yang bisa kita gunakan ya, sehingga nanti manakala kita ditanya
ya, berapa target sasaran besok, ya, vaksin 2 besok berapa, vaksin 1 besok kita berapa, kita bisa langsung menjawab, ya. Data itu sudah siap, ya. Dan kita juga persiapan misalnya menyiapkan form, ya, misalnya ditanya bagian pendaftaran awal, ya, pembagian form. Misalnya ditanya, Pak, besok kita menyiapkan berapa form, ya. Nah, karena kita sudah punya datanya, sehingga kita bisa memberikan jawaban dengan mudah, ya, tidak harus mencari-cari, gitu ya. Ini salah satu apa yang kita laksanakan manakala nanti kita berkaitan dengan data, ya. Terus yang berikutnya, next Mas Atala, ya. Yang berikutnya adalah subsistem di tingkat rumah sakit. Nah, ini barangkali nanti mahasiswa, kalau Bapak Ibu dosen kan sudah tidak mungkin juga di rumah sakit, nanti di rumah sakit, ya, ini akan melayani fungsi-fungsi klinik dan administratif juga, ya, yang secara langsung dapat meningkatkan mutu layanan, ya. Nah, fungsi-fungsi klinik ini Anda mungkin nanti akan terjun ke layanan keperawatan, ya. Salah satu layanannya ada di rumah sakit kan layanan keperawatan, ada layanan medis, terus layanan mungkin diagnosis gitu, ya, ada layanan rekam medis juga, ya. Nah, ini Anda sebagai seorang perawat nanti di tingkat rumah sakit juga akan fungsi klinik utamanya pemberian layanan keperawatan, ya. Dan terkait dengan layanan keperawatan ini juga tidak terlepas dari nanti mungkin terkait dengan aplikasi yang ada di rumah sakit, ya. Manakala di rumah sakit Anda bekerja nanti sudah ada sistem informasi, calon contoh misalnya untuk sistem dokumentasi, ya, ya itu pasti Anda akan berinteraksi dengan bagaimana pendokumentasian pasien berbasis IT, ya. Ya, itu di rumah sakit mungkin sudah ada yang mendokumentasikan seperti itu, ya, atau mungkin kaitannya sekarang dengan kredensial juga, ya, penilaian perawat, ya, makanya rumah sakit juga kadang-kadang membuat aplikasi untuk memudahkan memonitor, ya, bagaimana kinerja, ya, terus penilaian penentuan PK1, PK2 itu kan juga berdasarkan apa hal yang diinput ke sistem, ya. Kalau sistemnya masih manual mungkin yang ya bagian kredensial kan juga kesulitan. Tapi manakala sistemnya itu sudah tersistem dengan IT, itu bagian kredensial itu tugasnya seperti ini apakah sudah termonitor atau belum, ya. Ya, ini saya yakin nanti ke depan, ya, Anda tidak akan lepas juga dari hal ini. Termasuk juga mungkin terkait dengan administratif, ya. Terkait dengan administratif di ruangan itu juga tidak lepas juga nanti dengan masalah IT, ya, walaupun nanti barangkali mungkin akan ada bagian administrasi yang memegang tersebut, misalnya harus terkait dengan pemberian obat, ya, pemberian obat, pemberian layanan, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda sebagai seorang yang perawat yang ada di rumah sakit itu harus mengetahui juga, memahami bagaimana menginput datanya, ya, misalnya ada billing, misalnya Anda melakukan apalagi misalnya sistem rewarding itu berdasarkan kinerja, ya. Sistem reward misalnya pemberian remunerasi, ya, di rumah sakit berdasarkan kinerja. Calon contoh misalnya Anda memberikan pemberian infus, misalnya pemberian injeksi misalnya, itu kan mestinya dicatat, atau misalnya kalau di sistemnya sudah terkomputerized, ya, Anda harus menginput sendiri apa yang Anda lakukan, ya, agar Anda bisa mendapatkan reward. Anda kan juga harus menginput kinerja yang Anda lakukan, tidak mungkin akan bergantung pada orang lain. Nah, ini manakala Anda nanti di rumah sakit Anda bekerja nanti seperti itu, berarti mau tidak mau Anda akan berinteraksi dengan masalah teknologi informasi di rumah sakit, ya. Terus itu fungsi administratif, ya, ada arus pasien antara registrasi dan instalasi, ya. Mungkin juga akan ada sistem billing, ya. Sistem billing itu kan juga sangat bergantung dari kegiatan-kegiatan di masing-masing instalasi, ya. Misalnya instalasi rawat inap, misalnya kalau Anda bekerja di layanan rawat inap, itu di rawat inap pun juga nanti kan ada termasuk diantaranya mungkin tindakan keperawatan, tindakan medis, itu kan di input, ya. Walaupun
ada petugas inputnya, tapi Anda juga mungkin akan harus mengetahui itu, ya. Terus sistem informasi kesehatan di rumah sakit itu juga digunakan untuk memantau kondisi keuangan di rumah sakit, ya. Jadi terkait dengan arus pasien, ya, pendapatan dari pasien berapa, ya, pendapatan dari BPJS, ya, biasanya kalau di rumah sakit kayak gitu, ya. Jadi pendapatan dari rumah sakit yang pasien umum yang non BPJS berapa, ya, terus pendapatan dari pasien tercover BPJS itu berapa, itu bisa diketahui juga terkait dengan sistem keuangannya, ya. Termasuk juga mutu layanannya ini bisa diketahui, ya. Kalau contoh misalnya mutu layanan bisa dilihat dari LOS, ya, length of stay. Length of stay. Jadi rata-rata tinggal rawat inap pasien itu di ruangan tersebut berapa, ya. Jadi ini manakala length of stay pasien itu semakin singkat, artinya berarti layanan itu akan semakin bagus. Tapi sebaliknya manakala length of stay-nya kok panjang, kalau contoh pasien dengan post fraktur misalnya. Post fraktur misalnya memberikan ada target SOP-nya 5 hari fraktur misalnya post kruris mungkin ya 5 hari atau 4 hari, ya. Tapi mana LOS-nya sampai 6 hari 7 hari, ya, dan rata-rata itu kok cenderungannya seperti itu bisa dipertanyakan. Kenapa kok di ruangan ini pasien dengan post op fraktur kruris kok sampai 2 hari, ya? Apa, ya, di ruangan tersebut. Nah, ini bisa digunakan untuk mengevaluasi terkait dengan layanan diberikan oleh satu ruangan misalnya. Ya, termasuk juga angka kematiannya, ya. Ini terkait dengan saat ini misalnya COVID, ya, ini juga bisa dipantau, ya, tingkat bagaimana kualitas layanan di rumah sakit manakala tingkat kematian, tingkat kematian pasien COVID-nya itu bisa dilihat, oh di rumah sakit A seperti ini, rumah sakit B seperti ini, ya. Nah, ini bisa digunakan juga untuk mengevaluasi tersebut, ya. Nah, kegiatan subsistemnya di rumah sakit, ya, ini diantaranya memantau indikator-indikator kegiatan penting di rumah sakit, ya. Misalnya admission, ya, proses admission pasien, ya, dari proses penerimaan pasien, ya, ini kan bisa dilihat pasien begitu masuk kan diinputkan datanya, admisinya mulai dari biodata, alamat dan sebagainya, ya. Terus nanti setelah masuk misalnya pasien rawat inap, nanti bisa dipantau berapa lama inap di rawat inap mana, ya, itu bisa termasuk juga layanan-layanan yang diberikan, ya, ini bisa diberikan, dan juga indikator lain misalnya terkait dengan waktu tunggu, ya. Waktu tunggu misalnya dari UGD untuk masuk ke ruang rawat inap, ya, berapa lama misalnya. Kalau mungkin barangkali waktu tunggunya kan begitu lama antara masuk dari UGD ke ruang rawat bornya tinggi seperti di Karyadi, ya, apalagi sekarang masa pandemi seperti ini, waktu tunggu di UGD masuk ke ruang isolasi misalnya memang sekarang tidak bisa digunakan untuk patokan, ya, karena memang kondisi outbreak, ya. Tapi dalam kondisi normal nanti bisa dilihat berapa sih waktu tunggu dari UGD sampai ke ruang rawat inap, ya. Terus yang berikutnya ini pemantauan kondisi finansial rumah sakit, ya, cost recovery-nya ini juga bisa dipantau, ya. Memantau pelaksanaan sistem rujukan, ya, ini seperti yang saya kemarin sampaikan, ya, kalau kita merujuk, ya, ke misalnya dari rumah sakit umum daerah ke rumah sakit umum pusat, ya, mestinya juga akan dikirim datanya, ya, dikirim datanya dan bagaimana feedback-nya dari rumah sakit referralnya. Terus kegiatan lain mengolah data, pengolahan data di rumah sakit, ya, ini bisa diolah mungkin bagian pengolahan datanya, ya, entah ini di bagian mana. Kalau di rumah sakit mungkin di bagian, kalau di Diklat tidak mungkin, ya, mungkin di bagian evaluasi dan pelaporannya mungkin, ya, akan mengolah data ini. Dan juga ada proses pelaporan berkala, ya. Kalau laporan berkala ke dinas kesehatan di daerah setempat, ya, saat ini memang akan
ya dalam kondisi pandemi akan melaporkan berapa jumlah COVID ya, terpapar COVID. Tapi kalau dalam kondisi normal, bukan posisi pandemi, kira-kira apa yang biasa dilaporkan rumah sakit ke dinas kesehatan? Monggo kita diskusi ya. Kalau dalam kondisi pandemi seperti ini memang rumah sakit akan melaporkan masalah posisi berapa yang dirawat di rumah sakit ya, pasien terkonfirmasi dan sebagainya. Tapi dalam kondisi normal ya, dalam tidak ada pandemi COVID ya, kira-kira data apa yang dilaporkan dari rumah sakit ke dinas kesehatan? Prevalensi Jumlah suatu penyakit 10 besar. PTM, Mbak. Prevalensi penyakit, Pak. Oke, matur nuwun Bu Nani. 10 besar penyakit mungkin barangkali nggih. Selain itu gimana? Halo, siapa tadi? Kasus demam berdarah, Pak. Oh ya. Itu yang paling Prevalensi biasanya yang penyakit, paling cepat Pak. ya. Yang wajib nggih. Yang wajib dilaporkan sesegera mungkin biasanya dari rumah sakit manakala ada kasus demam berdarah ya. Apalagi ada kasus kematian akibat demam berdarah ya. Itu pihak rumah sakit diwajibkan lapor dalam waktu 1 kali 24 jam lapor ke dinas kesehatan. Ya. Kematian dinas, Ibu dan kematian anak, Pak. ibu dan anak. Kematian ibu dan anak juga nggih. Lah ini Ya. pakar-pakarnya kebidanan ya. Bu Titi Ya. dan Bu Nani ini pakar kebidanan itu ya. Nggih. Ya. Itu juga harus segera dilaporkan itu nggih. Ya, Nggih, jadi Pak. segera data-data itu harus segera dilaporkan di dinas kesehatan karena itu merupakan juga indikator-indikator kesehatan di tingkat 2 juga ya. Nggih. Oke, next barangkali Mas Atala. Untuk format yang dijadikan pelaporan dari rumah sakit ke dinas itu, apakah sudah ada standar dari semua rumah sakit ke dinas, Pak? Oh, oke, matur nuwun Bu Nonim ya. Nah, terkait dengan format laporan ya. Format laporan mungkin terus terang saya sendiri karena ini tidak berkecimpung dalam pelaporan di tingkat rumah sakit ke dinas, mungkin sudah ada standar ya. Sudah ada standar pelaporan misalnya apa yang harus dilaporkan dari rumah sakit ke dinas ya. Saya yakin sudah ada format terstandar ya. Jadi biar nanti masing-masing rumah sakit tidak membuat format tersendiri-sendiri gitu ya. Nanti jadi biasanya laporan itu biasanya dibuat terstandar ya. Jadi nanti biar memudahkan dalam pengolahan datanya ya. Karena kalau format laporan itu tidak terstandar nanti misalnya formatnya berbeda-beda itu juga mungkin akan kesulitan dalam mengolah datanya. Ya, sehingga biasanya kalau mengirimkan laporan manakala format datanya ya, misalnya kita laporan menggunakan Excel ya. Kalau Excel misalnya formatnya berbeda-beda itu nanti akan juga bagian yang mengkompilasi data akan kesulitan ya. Tapi manakala formatnya sama ya, tinggal nanti dikompil saja datanya ya, ditarik, oke, bisa langsung memudahkan ya. Nah ini makasih, terima kasih pertanyaan Bu Nonim ya. Baik, insya Allah ya, nanti kalau masalah terkait dengan laporan, mestinya format itu sama ya. Ya. Tapi manakala itu sudah tersistem, saya kira itu lebih mudah lagi ya. Sama halnya kita laporan tiap hari ke PPSDM terkait dengan vaksin ini ya. Itu format laporannya menggunakan Google Form itu juga sama ya. Jadi sehingga tiap hari kita melaporkan juga hal yang sama, cuma mungkin berbeda angkanya ya. Dari Poltekkes lain, dari UPT lain itu juga melaporkan yang hal dari tingkat pusat tinggal dikompilasi data sama ya. Ngaten nggih Bu Nonim nggih? Nggih, matur nuwun Pak Dian. Oke, sami-sami Bu Nonim nggih. Terus yang berikutnya terkait dengan ya ini beberapa kegiatan yang ada di rumah sakit ya. Jadi di rumah sakit mestinya juga memiliki bank data ya, bank data di rumah sakit memiliki bank data karena data itu juga akan sangat berharga sekali apalagi misalnya terkait dengan data-data rekam medis ya. Sehingga ini bank data itu harus bisa available ya, available sampai kapanpun ya. Misalnya apalagi data pasien mungkin kan bisa kita telusur sampai mungkin 10 tahun ke depan ya. Ya ini
berarti kan terkait dengan keberadaan bank data itu sangat potensial sekali, sangat krusial sekali di semua tatanan layanan, ya. Sehingga manakala data itu bisa ditarik, yang namanya pasien kan suatu saat bukan hanya setahun 2 tahun ya, mungkin barangkali 5 tahun kemudian akan ke rumah sakit lagi ya, sehingga data itu masih ada ya. Nah ini mungkin bank datanya itu bisa disimpan di cloud ya. Sekarang kan dengan sistem clouding itu kan lebih aman ya, lebih besar kapasitasnya dan sebagainya dibandingkan dengan penggunaan sistem misalnya menggunakan hard disk misalnya ya, itu akan terbatas data-data yang bisa dimasukkan. Terus mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan manajemen unit rumah sakit ya, ini juga manajemen mungkin akan membutuhkan data-data yang apa yang terjadi di rumah sakit untuk pelaporan, berbagai macam pelaporan, entah itu ke tingkat dinas kesehatan atau provinsi, apalagi kalau rumah sakit di tingkat UPT vertikal. Ya, di UPT vertikal misalnya kayak Karyadi, seperti Karyadi itu juga pasti akan selalu melaporkan kondisinya, apalagi misalnya saat ini Karyadi menjadi pusat rujukan untuk COVID di Jawa Tengah misalnya ya. Itu akan pelaporan ke tingkat pusat ya. Terus memberikan layanan data dan informasi pada masyarakat ya. Ini juga semestinya ya, kalau masing-masing rumah sakit sudah bisa memberikan layanan data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat, saya kira akan sangat memudahkan sekali ya. Seperti contohnya kemarin pada waktu mahasiswa membuat skripsi ya, ini tinggal klik saja misalnya rumah sakitnya mana yang dituju ya. Oh, ingin melihat 10 besar di rumah sakit Karyadi misalnya, apa saja ya. Terus tren perkembangan misalnya mahasiswa pengen mendalami tentang stroke ya. Nah, di situ melihat tren stroke dari tahun 2020 misalnya, kemarin di tahun 2020 berapa kasusnya ya. Nah, itu manakala data itu bisa disampaikan, saya kira akan sangat memudahkan kita ya sebagai pengguna data ya. Misalnya kata mahasiswa ya, Anda sebagai mahasiswa membutuhkan data itu sangat mudah sekali, manakala itu bisa diinformasikan oleh rumah sakit baik di tingkat daerah maupun di tingkat regional misalnya di tingkat provinsi. Terus yang berikutnya ya, ini kegiatan dalam subsistem kabupaten. Ini tentu rumah sakit di kabupaten ya. Jadi kalau di sistem kabupaten itu akan mengkompilasi ya data-data yang ada di wilayah kabupaten tersebut ya. Jadi misalnya kalau di wilayah kabupaten ada fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas ya, rumah sakit umum daerah atau kota ya, institusi pendidikan kesehatan ya, gudang farmasi atau mungkin fasilitas kesehatan lain milik swasta misalnya ya, misalnya terkait dengan klinik ya, klinik Pratama atau mungkin klinik-klinik yang lain. Ini itu juga merupakan bagian dari kompilasi data yang di tingkat kabupaten atau kota ya, termasuk di dalamnya misalnya terkait dengan SDM-nya ya, untuk bisa melaporkan berapa sih SDM kesehatan di kabupaten atau kota, baik yang ada di instansi pemerintah maupun di instansi swasta ya. Ini mestinya juga menjadi bagian dari kegiatan yang ada di tingkat kabupaten atau kota ya. Nah, kegiatan lain misalnya melakukan unit lintas sektoral misalnya dengan BKKBN ya, dengan departemen-departemen lain ya. Ini contohnya misalnya kaitannya misalnya saat ini ya, kemarin kita tanyakan apa sih kaitannya sistem kesehatan di kabupaten dengan misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kira-kira keterkaitannya bagaimana antara kerjasama lintas sektoral ini misalnya untuk sistem kesehatan di kabupaten dengan Dinas Pendidikan? Relevansinya apa misalnya itu? Apa data anemi anak sekolah ya? Oke ya. Jadi mungkin yang lebih mudahnya sekarang aja, misalnya lebih mudahnya sekarang yang kita belajar dari kasus pandemi saat ini misalnya ya. Jadi kan Dinas Pendidikan akan memiliki data ya, berapa jumlah siswa SMA
SMA ya, sederajat di kabupaten itu berapa kan ya, berapa jumlahnya ya, umurnya tentang umurnya kalau SMA kan mungkin sekitar usia 17 sampai 19. Nah, SMA yang ada di kabupaten misalnya Ibu Noni itu di Batang ya, data siswa di Batang yang SMA usia ini usia 17 sampai 18 berapa orang ya. Nah, itu kan kabupaten, dinas kesehatan kabupaten kan mungkin tidak memiliki data itu. Yang memiliki data kan dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah, manakala dinas kesehatan itu memiliki target 70% siswa SMA di Kabupaten Batang tervaksin, ya artinya kan data itu meminta datanya ke dinas pendidikan, ya karena yang memiliki data itu di dinas pendidikan, ya. Demikian juga mungkin dengan Kemenak, ya. Kemenak karena pendidikan itu dikelola juga bukan hanya di tingkat dinas pendidikan dan kebudayaan, tapi juga ada yang dikelola di Kemenak, misalnya untuk SMA ya ada Sanawi, Aliyah gitu ya, SMP itu ada Sanawi ya. Nah itu Kemenak, misalnya Kemenak di Batang ditanya berapa jumlah siswa yang ada di Aliyah setara ya di kabupaten ya. Nah ini kabupaten misalnya dinas kesehatan meminta data itu ya, terus menentukan target sasaran 70%, bisa langsung dihitung ya. Ini sekedar contoh yang real time saat ini yang terjadi misalnya terkait dengan pandemi COVID seperti itu ya. Jadi kerjasama lintas sektor itu juga sangat potensial sekali ya untuk terkait dengan keterkaitan data ya, karena sekarang kan kita harus berbicara berdasarkan data ya. Kita mau membuat target sasaran vaksin berapa persen kan manakala kita tahu datanya ya. Ya contohnya tadi misalnya anak SMA di Kabupaten Batang jumlahnya berapa baik yang negeri maupun swasta ya. Nah kalau kita membuat target sasaran 70% ya tinggal dikalikan aja 70% dari jumlah populasi anak SMA di itu ya. Ini sehingga nanti bisa langsung ditentukan ya kebutuhan vaksinnya berapa misalnya ya. Terus yang berikutnya rumah sakit swasta ya, sarana kesehatan swasta lain juga masuk dalam lingkup kabupaten kota, organisasi profesi, LSM ini mungkin juga bisa bagian juga dari sistem di kabupaten kota ya, apalagi sekarang banyak LSM di tingkat kabupaten yang juga sangat menyoroti ya, apalagi mungkin kaitannya dengan vaksin saat ini ya. Saat ini kita juga di sentra vaksin kita harus selalu hati-hati ya, karena selalu juga mungkin dipantau oleh LSM ya. Kadang-kadang urusan kemarin saya juga menghadapi satu orang yang dalam tanda kutip super ngeyel ya, dijelaskan oleh dokter puskesmasnya tidak mempan ya, kita juga nyampaikan berdasarkan dasar-dasarnya ya, mengapa kita vaksin ya harus menggunakan batas waktu 28 hari ya. Karena ada satu orang yang minta saya vaksinnya maju aja karena saya bisanya tanggal ini ya. Nah, kalau misalnya vaksin dibuat seperti itu ya berdasarkan permintaan peserta vaksin ya nanti semuanya kacau gitu ya. Diminta sesuai dengan bisanya mereka vaksin itu ya. Nah, ini kan sudah kita tentukan kenapa vaksin 28 hari ya. Ya jadi penentuan tanggalnya itu juga sudah jelas ya. Ini salah satu contoh kemarin kita menghadapi satu orang yang cukup menguras energi ya, hanya gara-gara minta pengajuan jadwal. Kalau pengajuan kan silakan mundur malah tidak apa-apa ya, misalnya mundur sampai 54 hari ke depan masih bisa ditolerir. Ini contoh-contohnya ya, sekarang kita kaitannya dengan pemberian layanan kesehatan sangat disoroti sekali oleh LSM ya, sehingga kita harus serba hati-hati semuanya, harus selalu berpedoman pada rambu-rambu ya. Apalagi kemarin ya, mohon maaf ya ini sekedar sharing ya, tadi malam kita juga share di grup dosen ya, mungkin barangkali Bu Is barangkali ada ya, Bu Is atau Pak Dirman itu ya. Ya ini kaitannya dengan moral dan etika nggih, etika profesi keperawatan saat ini utamanya disuruh yang disoroti ya. Tadi malam ada share dari Bu Lucy kaitannya dengan ada perawat yang bahasa apanya itu menadah obat-obat pasien COVID yang meninggal ya. Jadi pasien-pasien COVID yang sudah mendapatkan obat terus meninggal ya. Terus obat-obat itu tidak dilaporkan dengan baik, terus ada yang menadah ya. Nah, kebetulan
yang menadai itu adalah profesinya adalah perawat. Nah, ini barangkali bisa menjadi perhatian, menjadi pelajaran kita semuanya, ya, bahwa kita punya kode etik, ya, kode etik profesi, ya, kita harus selalu menjunjung tinggi kode etik profesi itu, ya, dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi ekonomi seperti apapun, ya. Tadi malamnya di share itu memang kondisi ekonominya perawat itu memang agak memprihatinkan, ya. Tapi namanya dalam kondisi apapun, yang manakala apa yang kita peroleh tidak sesuai dengan prosedurnya, tidak sesuai dengan semestinya, itu kan bukan tindakan yang perlu, yang tidak etis, ya, tidak etis dilakukan oleh perawat, ya. Apalagi dari sisi agama juga mungkin tidak memberikan keberkahan dan sebagainya. Okay? Jadi mungkin ini pelajaran bagi kita, ya, profesi perawat, ya, harus selalu menjunjung tinggi kode etik profesi, ya. Kalaupun misalnya obat, oh itu kan pasien meninggal, ya, kalau pasien meninggal kan, ya tetap dilaporkan, obat-obat itu dilaporkan sebagai obat yang sisa atau tidak terpakai, ya. Ini harus dilaporkan. Oke, next Mas Atala, ya. Ini untuk yang kegiatan di sistem kabupaten kota ini juga hampir sama dengan yang tingkat rumah sakit, ya. Jadi ini ada pengolahan datanya, ya. Jadi data itu diolah, ya. Terus dilakukan yang berikutnya mungkin menyelenggarakan survei atau penelitian, ya. Jadi di kabupaten kota juga mungkin akan melakukan surveillance, ya. Kalau contoh surveillance, ya, banyak surveillance di tingkat kabupaten, misalnya surveillance demam berdarah, surveillance terkait dengan stunting, surveillance dengan tadi Bu Titik dan Bu Nani, ya, itu terkait dengan misalnya ibu hamil, ya, dan sebagainya. Ini mungkin di tingkat-tingkat kabupaten pun juga akan melakukan surveillance tersebut, ya. Setelah dibuat surveillance, mestinya juga membuat profil kesehatan, ya, di tingkat kabupaten akan membuat profilnya. Ini akan sangat bagus manakala profil itu juga menjadi informasi yang dipublish, ya, menjadi informasi yang dipublish di tingkat kabupaten atau kota, ya. Sehingga manakala kita sebagai pengguna data, contohnya misalnya Anda mahasiswa ingin mengetahui profil kesehatan di Kabupaten Semarang misalnya, bagaimana sih kondisi kesehatannya, di berapa di sana jumlah pasien yang mengalami penyakit kronis misalnya DM dan hipertensi, ya, itu manakala itu bisa terpublikasikan, ya, ada informasi untuk masyarakat, saya kira ini akan sangat membantu sekali, ya, apalagi bagi mahasiswa yang membutuhkan data-data itu untuk kepentingan studinya, misalnya membuat skripsi atau membuat karya tulis ilmiah, ya, biasanya kan membutuhkan data-data itu. Terus mengirim laporan berkala atau profil kesehatan, ya, ini kepada tingkat provinsi juga sebagai tugas yang tidak terlepaskan dari tingkat daerah, ya, baik di tingkat daerah tingkat 2. Next Mas, ya, Mas Atala, next, ya. Kegiatan yang lain di kabupaten itu juga sama seperti di rumah sakit atau puskesmas memelihara bank data, ya, bank datanya di tingkat kabupaten ini kan lebih skupnya lebih luas lagi, ya, datanya di tingkat kabupaten berarti otomatis data, ya, sekitar jumlah penduduk yang di tingkat kabupaten mestinya bisa mewadahi data-data itu, ya. Mengupayakan penggunaan data dan informasi, ya, untuk keterkaitan manajemen, ya, baik di tingkat daerah, ya, mungkin juga nanti di tingkat daerah mungkin akan data dari Dinas Kesehatan itu akan menjadi dasar pijakan pembuatan keputusan oleh dalam hal ini kota, ya. Jadi nanti dasar-dasarnya itu pengambilan keputusan tidak lepas dari data. Sekali itu berbasis data. Oke, yang seterusnya bisa dilanjut Mas Atala, ya. Ini kegiatan dalam subsistem provinsi, ya. Untuk sistem provinsi ini Dinas Kesehatan Provinsi mengkoordinasikan, mengawasi dan membimbing Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, jadi data-data yang ada di kabupaten, ya, itu biasanya terkirim juga ke provinsi, dan kualitas data yang ada di provinsi sangat bergantung dari data yang ada di bawahnya di tingkat 2. Makanya di tingkat provinsi juga akan melakukan pembinaan bagaimana mengirimkan data yang berkualitas, ya.
berkualitas, tuntas ya, sehingga nanti bisa digunakan ya, utamanya ya sekali lagi untuk pengambilan keputusan ya. Terus provinsi juga bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem informasi juga ya, karena untuk bisa menarik data dari daerah-daerah itu juga dibutuhkan sistem informasi terintegrasi ya, jadi pengambilan data dari tingkat. Terus yang berikutnya, informasi yang dihasilkan untuk penyelenggara manajemen ya di tingkat provinsi ya. Ya ini ya mungkin ya data di tingkat provinsi akan banyak di Jawa Tengah. Pak Ganjar itu juga akan banyak membutuhkan datanya dari Dinas Kesehatan saat ini kaitannya dengan pandemi COVID-19 di Jawa Tengah ya. Pasti Pak Gubernur akan selalu minta data dari Dinas Kesehatan. Tidak mungkin Pak Ganjar meminta datanya dari Dinas Sosial atau mungkin dari kementerian lain ya. Ya datanya pasti akan meminta data dari Dinas Kesehatan ya, terkait perkembangan terkini ya. Mana daerah yang masih merah, mana daerah yang hitam, mana daerah yang sudah orange dan hijau, itu datanya nanti Pak Gubernur akan meminta data ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, ini yang dilakukan di provinsi itu juga hampir sama di daerah bawahnya, cuma skupnya, cuma beda skup ya. Kalau di tingkat daerah tingkat 2 ya mungkin mereka mengelola data di tingkat 2. Tapi manakala ini sudah tingkat provinsi, berarti provinsi mengolah data di seluruh kabupaten kota. Misalnya kalau di Jawa Tengah ada 35 kabupaten. Berarti Dinas Kesehatan mengelola data dari 35 Dinas Kesehatan kabupaten. Menyelenggarakan survei ya itu juga mungkin bisa digunakan manakala ya saat ini seperti Jawa Tengah ini ya. Ini juga tingkat kematian COVID di Jawa Tengah juga tertinggi ya. Ini juga barangkali dari situ bisa mitigasi, dilakukan penelusuran data mengapa kok tingkat kematian di Jawa Tengah kok tertinggi ya, apa sebabnya. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Ya, ini untuk bisa menjawab pertanyaan besar itu berarti harus dilakukan ya survei atau penelitian juga ya. Terus yang berikutnya sama ya, tugasnya seperti kabupaten itu juga provinsi memberikan laporan ke tingkat nasional ya. Apalagi saat ini ya COVID ya, data hariannya itu juga akan dikirimkan ke Satgas COVID di tingkat nasional. Nah, kegiatannya juga sama seperti yang tingkat provinsi, juga sekali lagi skupnya lebih besar ya, ada proses memelihara bank data ya, terus diseminasi informasi dan juga pemberian layanan data untuk berbagai kepentingan dari stakeholder ya. Jadi siapapun yang membutuhkan data semestinya itu bisa difasilitasi ya sebagai penyedia data. Saya kira itu Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kedua ya. Mohon maaf tadi terjadi gangguan teknis ya, tapi alhamdulillah ini bisa terfasilitasi walaupun dengan cara lain ya. Kita mestinya menggunakan laptop, saya menggunakan HP, tapi bisa dibantu oleh Mas Atalah ya untuk bisa share screen-nya ya. Monggo Bapak Ibu sebelum kita akhiri manakala ada pertanyaan, mungkin barangkali satu atau dua pertanyaan kalau ada ya. Kalau tidak ada yang barangkali bisa kita tutup ya. Ini karena sebentar lagi juga Pak Setia mungkin sudah siap untuk masuk ke materi berikutnya ya. Monggo silakan ada pertanyaan. Izin Pak bertanya. Oke, monggo. Siapa ya dengan Mas Mas Hardian. Ya. Izin Pak untuk saya menyoroti bagian tadi beberapa subsistem dari aplikasi yang ada misal dari pendidikan dibuka dari dinas pendidikan, dari puskesmas, nanti dari langsung kabupaten lewat dinas kesehatannya ada aplikasinya masing-masing itu Pak. Nah, untuk hal itu apakah tidak ada dalam tanda kutip tidak ada big data yang mengampu semua itu Pak. Jadi misal ketika kita
buka dari dinas kesehatan, nanti kita bisa langsung dari dinas kesehatan bisa kita langsung akses gitu Pak, semacam sistem apa API gitu Pak, application programming interface gitu Pak. Jadi dari aplikasi satu terhubung dengan aplikasi lainnya, seperti halnya aplikasi Google yang terhubung kepada Google Maps, aplikasi Google yang terhubung kepada Google Form dan sebagainya, seperti itu Pak. Nah, dari hal itu apakah belum ada atau memang bagaimana seperti itu Pak? Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Oke, makasih. Mas, siapa tadi saya di sini kok nggak terlihat di HP saya? Herdian, Pak. Mas Herdian, dari mana Mas? Dari Keraton Magelang. Oke ya, terima kasih ya. Kayaknya Mas Herdian ini juga memahami terkait dengan IT ya. Mungkin ada pasien juga di IT ya, yang mengerti tentang API itu ya. Jadi ya itu memang yang seperti yang saya sampaikan kemarin di pertemuan 1 Mas ya. Pertemuan 1 kemarin kita yang terkait dengan current condition kita ya. Kondisi saat ini kita ya, walaupun itu sudah teridentifikasi sejak tahun 2011 ya, dan sudah direncanakan sejak tahun 2011, tapi 10 tahun setelahnya sampai sekarang 2021 ya, itu kendala yang ada itu ternyata masih ada itu kan. Ya, jadi yang menjadi kita kemarin permasalahan kita besar kemarin kan data itu masih terfragmentasi, gitu ya. Nah, data itu masih terfragmentasi, masih terpisah-pisah di masing-masing bagian, ya. Ya, yang kita harapkan dan data terintegrasi, integrated ya. Sama ya seperti yang disampaikan tadi misalnya terkait dengan Google ya. Google itu ada langsung terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang miliknya Google, misalnya Google Map dan sebagainya ya. Dan itu sangat update sekali ya, real time ya. Sama hanya kalau saya mau pulang ke Kudus ya, karena di jalur Pantura itu sangat depend on ya, sangat bergantung dari Google Map. Saya kalau mau pulang menentukan mau lewat jalur konvensional apa lewat jalur alternatif ya, karena jangan sampai kalau tidak mengecek ternyata terjebak di macet ya karena kondisi ini. Nah itu kalau yang di platform swasta mungkin bisa melakukan seperti itu. Ya memang kadang-kadang di tingkat pusat ya di tingkat pusat ya, apa di tingkat instansi pemerintah ini memang kadang-kadang kita susah ya. Kita susah untuk mengintegrasikan itu semuanya. Nah, ini memang ya masih menjadi PR besar ya. Masih menjadi PR besar kita bagaimana mengintegrasikan ya. Sama halnya di Poltekkes ya. Poltekkes ini juga kita mungkin jenengan kan dari mahasiswa Poltekkes dulunya gitu. Ya, ini juga kita masih PR besar di Poltekkes untuk mengintegrasikan sistem informasi yang ada di Poltekkes ya. Contohnya yang masih konkret ya, bagaimana mengintegrasikan antara Simadu dengan Healthy gitu kan. Ya kan masih terpisah Simadu dengan Healthy. Kalau Simadu dengan perpustakaan mungkin sudah ya, Simadu dengan Career Center ya, dengan alumni sudah. Simadu dengan SKKM, Simadu dan SKPI ya, kebetulan dulu yang kita sayang yang ada di memegang IT tersebut ya, itu sudah. Tapi bagaimana kita mengintegrasikan antara Simadu dengan Healthy yang ini menjadi PR besar kita. Karena platformnya berbeda. Karena Simadu kita buka sendiri, sementara Healthy open source ya. Nah, kalau open source kita biasanya mengintegrasikannya juga agak susah ya. Ya, tapi kalau e-learning-nya buat kita buat sendiri mungkin akan lebih mudah gitu kita custom ya. Tapi kalau open source ya kadang-kadang kita agak susah ya untuk sama-sama misalnya sama-sama dulu kita akan mengintegrasikan tingkat pusat itu akan mengintegrasikan si Penmaru itu juga masing-masing berbeda-beda ya. Misalnya si Penmarunya Poltekkes Semarang, si Poltekkes Yogyakarta berbeda-beda. Sehingga akhirnya dibuat aplikasi terpusat dari BPSDM ya. Sama halnya dengan e-learning ya. E-learning kita yang namanya Healthy itu juga kita sudah mengembangkan 2015, terus BPSDM baru mengembangkan di tahun 2018 ya. Nah, ini kita juga kemarin minta ke pusat di mana kita Healthy kita bisa terintegrasi dengan VLab. VLab itu kan
virtual e-learning dari Poltekkes. Platformnya sama, yaitu dari Moodle ya. Dari Moodle. Platformnya sama, Healthy dengan itu basisnya sama. Tapi kita untuk mengintegrasikan agar kita menggunakan Healthy saja ya. Healthy saja kita belum optimal ya. Apalagi pindah ganti lagi ya. Ya, kita itu aja mengintegrasikan sama-sama platformnya gitu aja sangat susah sekali Mas ya. Jadi itulah kendalanya, kadang-kadang kita membuat suatu sistem yang terintegrasi memang sangat susah. Tapi kalau yang lain-lainnya mungkin yang swasta mungkin dengan mereka platform mereka sendiri-sendiri sangat mudah. Contohnya Google ya, contohnya misalnya Bina Marga, Transmarga misalnya terkait dengan e-tol itu ya. E-tol kan sudah terintegrasi mulai dari Jakarta sampai Bali sana mungkin juga. Padahal itu urusannya berbeda-beda kan. Nah itu barangkali sebenarnya bisa dijadikan contoh ya, contoh di institusi pemerintah harusnya bisa dibuat simpel dan mudah seperti itu. Saya kira gitu ya Mas ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih nggih. Mohon maaf ini sudah jam 10. Ini kebetulan saya juga tadi ada telepon bolak-balik dari gudang farmasi. Mohon maaf ya. Saya akan segera melanjutkan ke gudang farmasi ya. Mohon maaf saya hanya membuka satu pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan lain saya terbuka, monggo bisa ke WA saya ya. Saya insya Allah WA saya ini terbuka ya, selalu on selama 24 jam ya. Monggo kalau ada hal yang mau ditanyakan bisa ke WA saya. Okay? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena tadi ada masalah teknis ya. Dan ini selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Pak Setia. Ya mudah-mudahan Pak Setia segera bergabung. Ya. Baik ya, terima kasih. Ya kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Dia. Kenyamanannya ya. Pasti Pak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak.